Indonesia adalah negara yang terkenal akan keberagaman suku, agama, budaya, dan tradisi di setiap daerahnya. Nah, berbicara soal tradisi, di Nusantara ini ada banyak sekali tradisi di setiap suku-sukunya. Kali ini kita akan membahas beberapa tradisi di Nusantara yang cukup unik dan mengerikan. Jamin beberapa di antara kalian pasti belum pernah dengar. Saya Mirda dan ini dia Bumi Kasura. Tradisi Mandene di Sulawesi Selatan. Tradisi Mandene merupakan kegiatan membersihkan jasad para leluhur yang sudah meninggal. Tradisi ini terbilang cukup unik karena hanya dilakukan oleh masyarakat yang ada di Barupu di pedalaman Toraja Utara. Ritual Mandene dilakukan setiap 3 tahun sekali, yaitu pada bulan Agustus. Nah, kenapa di bulan Agustus? Karena ritual ini hanya boleh dilakukan setelah masa panen, yang bertepatan pada bulan Agustus. Masyarakat di sana percaya bahwa jika ritual ini dilakukan sebelum masa panen, maka itu akan membawa malapetaka dan menyebabkan kegagalan panen di daerah tersebut. Prosesi Mandene diawali dengan mengunjungi lokasi tempat dimakamkan para leluhur masyarakat setempat, yakni di pekuburan Patane di Lembang Paton, Kecamatan Sariale, Ibu Kota, Kabupaten Toraja Utara. Sebelum diangkat dan dikeluarkan dari peti, para tetua di sana yang dikenal dengan nama Nek Tuminalumba akan membacakan doa-doa dalam bahasa Toraja kuno. Ada juga dilakukan penyembelihan kerbau. Nah, barulah setelah itu, jasad-jasad ini akan dikeluarkan dari petinya dan dibersihkan dari ujung kepala sampai di kaki menggunakan kuas atau kain bersih. Setelah itu dilanjutkan dengan memakaikan pakaian baru ke setiap jenazah. Nah, setelah itu, para jenazah ini akan diajak foto bersama keluarganya yang masih hidup. Barulah, setelahnya akan diajak jalan-jalan keliling kampung. Namun, tradisi ini hanya dilakukan di zaman dahulu. Sekarang, setelah diajak foto bersama, jasad-jasad ini akan disimpan kembali ke dalam peti dan dikembalikan ke Patane. Nah, Mandene ini dulunya dilakukan hampir oleh seluruh masyarakat yang ada di Toraja. Tapi setelah agama Kristen masuk, tradisi ini perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Tradisi kanibalisme di Papua. Beberapa suku di pedalaman ternyata masih melakukan praktik kanibalisme ini. Tapi jangan salah paham, mereka memakan manusia bukan karena mereka psikopat atau karena mereka lapar dan tidak menemukan makanan lain, melainkan karena mereka menjalankan suatu tradisi. Salah satu suku yang ada di Indonesia yang katanya masih melakukan tradisi ini adalah suku Korowai yang ada di Kaibar, Kabupaten Mapti, Provinsi Papua. Letaknya berdekatan dengan perbatasan Papua Nugini di sebelah barat. Cara membedakan antara suku Korowai dengan suku-suku lainnya yang ada di Papua yaitu dengan cara melihat tempat tinggalnya. Suku Korowai identik dengan rumah-rumah mereka yang dibangun di atas pohon setinggi 15-50 meter. Salah satu yang sering disalahpahami dan dipertanyakan mengenai suku ini adalah apakah kita akan dimakan kalau kita ke sana? Atau apakah mereka memakan sesamanya? Jawabannya tentu tidak. Suku Korowai melakukan tradisi kanibalisme ini hanya kepada orang yang dicurigai adalah dukun atau Papua. Nah, budaya tersebut sebagai sistem peradilan suku Korowai. Mereka percaya bahwa orang yang menjadi Papua dapat menggunakan sihirnya untuk hal-hal negatif seperti membunuh orang lain. Hukuman ini semacam hukuman mati, tapi tidak dikuburkan. Suku Korowai meyakini bahwa dukun ini dapat bangkit kembali menjadi zombie. Oleh karena itu, hukuman mati yang dilakukan yaitu dengan cara memisahkan tubuh mereka dan memakannya. Dalam proses ini, suku Korowai tidak melibatkan wanita hamil dan anak-anak. Nah, setelah melakukan tradisi ini, para masyarakat dari suku Korowai ini akan memukul-mukul dinding rumah mereka sambil bernyanyi semalaman. Suku ini sebenarnya sama saja dengan suku-suku lainnya yang ada di Papua. Tidak setiap hari juga mereka makan daging manusia. Untuk bertahan hidup, mereka akan berburu di hutan, kadal, bahkan juga menangkap ikan dan udang. Sebenarnya, tradisi ini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat di sana karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu karena masuknya agama Kristen dan juga adanya komunikasi dengan suku luar. Terakhir kali, kasus yang tercatat mengenai kasus ini yaitu pada tahun 2007. Tradisi Ikipalek dan Nasupalek di Papua. Tradisi Ikipalek dan Nasupalek adalah tradisi yang dilakukan oleh suku Dani. Suku Dani adalah salah satu suku di Papua yang bermukim di Lembah Baliem.
Masyarakat suku Dani sama saja dengan suku-suku lain yang ada di Papua, yaitu mayoritas berprofesi sebagai petani. Tapi ada hal unik dari suku Dani yang membedakan ia dengan suku lainnya, yaitu cara ia mengekspresikan rasa sedih yang mendalam dan juga rasa kehilangan. Ketika anggota keluarga mereka meninggal, perempuan dari suku Dani akan memotong jari mereka sebagai ungkapan rasa sedihnya. Nah, tradisi memotong jari inilah yang disebut dengan tradisi Itipale. Jari yang dipotong menandakan jumlah anggota keluarga yang meninggal. Mungkin kalian bertanya, kenapa harus jari mereka yang dipotong? Nah, bagi suku Dani, jari-jari ini menandakan persatuan, keharmonisan, dan kekuatan. Fungsi jari kita ini sangat penting. Coba kalian bayangkan, jika salah satu jari kita yang terpotong, pasti fungsi dari jari kita ini akan terganggu. Nah, hal inilah yang menjadi landasan suku Dani. Bagi mereka, jika salah satu anggota keluarga meninggal, maka persatuan dan keharmonisan dari keluarga besar tersebut akan terganggu. Proses memotong jari ini terbilang cukup mengerikan, yaitu awalnya jari ini akan dililit dengan benang sampai aliran darah kita henti dan jari mati rasa. Barulah setelah itu jari akan dipotong menggunakan kapak atau pisau, bisa juga dengan cara digigit sampai terpotong. Nah, kalau para perempuan dari suku Dani mengekspresikan kesedihannya dengan cara memotong jari, lain lagi dengan kaum laki-laki dari suku ini. Kaum laki-laki dari suku Dani dalam mengekspresikan kesedihannya yaitu dengan cara memotong sebagian daun telinganya menggunakan bilah bambu yang sangat tajam. Tradisi memotong anggota tubuh dari suku ini perlahan-lahan mulai ditinggalkan di era sekarang. Tradisi ngayau di Kalimantan. Ngayau merupakan ritual pemburuan kepala manusia yang dilakukan oleh kepala suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan, baik itu Kalimantan Barat maupun Dayak yang tinggal di Kalimantan lainnya. Pada praktik ngayau, yang menjadi sasaran dan target pemburuan mereka adalah kepala dari pihak musuh. Nah, citra yang melekat dari Kalimantan sampai sekarang adalah tradisi ini, tradisi pemburuan kepala manusia. Di Desa Landokoda, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, menyimpan kurang lebih 14 tengkorak manusia yang biasa disebut warga setempat sebagai palakabah. Konon, tengkorak-tengkorak ini merupakan hasil ngayau dari orang-orang Dayak di zaman dahulu. Zaman dulu, tradisi ini dilakukan oleh para pemuda yang ingin melamar perempuan sebagai bentuk mas kawin atau persembahan kepada orang tua dari pihak perempuan. Nah, tradisi ini sudah dihentikan sejak tahun 1894 melalui proses musyawarah dan juga kesepakatan bersama antara tokoh-tokoh dan juga kepala suku dari setiap suku yang ada di Kalimantan. Namun, kalau kita berkunjung di sana, kita masih bisa melihat peninggalan dari suku Dayak yang telah melakukan proses ngayau tersebut. Tradisi carok di Madura. Banyak yang menganggap bahwa orang Madura memiliki karakter yang keras dan juga mudah marah. Meskipun tidak semua orang yang tinggal di sana itu berkarakter demikian. Salah satu yang menjadi ciri khas di Madura yaitu tradisi caroknya. Tradisi ini merupakan tradisi yang dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan kehormatan dan harga diri. Ketika seseorang atau keluarga dihina atau dilecehkan, maka tradisi carok inilah yang menjadi penyelesaiannya. Permasalahan yang biasanya diselesaikan dengan tradisi ini yaitu seputar harta, tahta, dan wanita. Tradisi ini dilakukan dengan cara berduel satu lawan satu menggunakan celurit sebagai senjata. Jika permasalahan melibatkan keluarga besar, maka terlebih dahulu akan dilakukan musyawarah dari setiap keluarga masing-masing untuk memutuskan siapa yang akan diutus dalam duel carok ini. Itulah beberapa tradisi yang cukup mengerikan yang ada di Nusantara. Sebenarnya masih banyak lagi nih tradisi yang juga terbilang mengerikan yang ada di Indonesia. Coba komen di bawah untuk part berikutnya.